apa, biar lampunya itu tanda lampu merahnya yang terjauh. Misalnya kita belum hafal jalan, ya mendingan ini kita hati-hati. Oke, kita lanjut saja. Dan usahakan kalau mau masuk ke jalan itu usahakan lihat kondisi jalur belakang. Jangan sampai kita masuk atau di belakang ada motor atau mobil. Kita tetap perhatikan. Oke, kosong kita masuk. Kita jalan pelan aja karena kita bawa muatannya. Ya walaupun muatannya enggak terlalu berat, tapi tetap kondisi motor kita itu beda sama kalau kita naik sendiri. Pasti akan ada penambahan beban. Di sini kalau ada penambahan beban dalam kendaraan, itu pasti akan mereduce atau mengurangi respon kendaraan karena dia lebih berat. Oke, jalannya cukup ramai lancar, dan usahakan untuk jalan yang banyak putaran nggak resmi seperti ini, kita jangan terlalu mepet ke putaran nggak resminya, ke titik putarannya, karena itu akan sangat riskan. Kita mendingan mepet ke tengah aja kalau di dekat-dekat daerah yang ada putaran baliknya. Jadi kita bisa bisa merespon misalnya ada pergerakan di area titik putar balik tersebut. Nah ini nih, untuk mobil-mobil seperti ini jangan lama-lama lah. Kalau kita pengendara motor tuh jangan lama-lama dekat mobil-mobil gede kayak gitu. Usahakan menjauh, karena titik blind spotnya lebih besar itu, karena dia lebih tinggi dan kayak model truk itu lebih lebar dia. Cara pandangnya itu lebih tinggi, dan untuk titik blind spotnya lebih besar ketimbang dibanding mobil pribadi. Oke, kita lanjut. Sini jalannya kosong, kita jalan 70 karena kita kondisi bawa karung garam. Oke, kita ambil sebelah kiri. Nah, di kondisi jalan seperti ini, depan ini kan ada pertigaan, kita harus hati-hati dan jangan sampai ada mobil nyelonong dari kiri. Di sini kita udah mendekati daerah Tanjung Pura. Oke, kita lanjut terus karena di depan ada lampu merah. Kita turun ke Capatang. Kita lihat kondisi lampu merahnya, posisinya. Nah, karena posisi merah, oke, kita lanjut. Di sini untuk posisi kita menghandle motor, saya selalu membiasakan untuk tidak menempatkan jari saya di tuas rem. Yang pertama terkait handlingnya, karena handling terbaik itu ya dengan full jari kita menggenggam
tangan kita itu menggenggam stang kita ya. Jadi nggak ada yang kita tugaskan jari kita itu membuat standby di handle rem. Kalau saya nggak kayak gitu ya. Kalau misalnya nggak ngerem ya udah, kita tetap dua-duanya megang handle stang. Dan untuk saat braking atau ngerem, saya selalu membiasakan, karena saya makainya motor matic, saya itu pakai rem depan dan belakang, dua-duanya saya pakai. Untuk kombinasinya kita melihat situasi, walaupun untuk idealnya kan rem depan itu lebih besar ya, tapi kita lihat juga situasi jalan, misalnya jalannya basah atau licin. Kalau bisa kita agak berat ke belakang atau imbangin untuk rem depan dan belakangnya. Lain halnya kalau jalannya kering dan daya cengkramnya bagus, kita rekaman kalau untuk braking itu ya di 60-40 lah, 60 di depan, 40 belakang, karena biar titik remnya itu bisa kita maksimalin. Oke, kita lanjut terus. Di sini ada putaran balik resmi. Kalau putaran balik resmi ya akan lebih aman sih dibanding yang enggak resmi. Kita kasih tanda dulu, kita tunggu motor di depan ini mau kemana nih, soalnya dia ngesen kiri. Nah, kita kasih dulu baru kita salib dari kanan. Ya usahakan kalau untuk dia nyalip lagi bro. ini. Oh ya, untuk bolo-bolo semua ya, terutama yang sudah berkeluarga. Ini tadi ada contoh yang kurang bagus ya, menempatkan anak di tengah dengan posisi berdiri, itu kurang safety. Akan lebih baik dia ditempatkan posisinya duduk saja, karena kalau posisinya berdiri, mau nggak mau kan si pemboncengnya yang dalam artian ibunya tadi ya, itu harus lebih ekstra menjaga keseimbangan dia sendiri dan menjaga keseimbangan tubuh anaknya. Lain halnya kalau anaknya tadi duduk di tengah gitu ya, itu akan lebih aman. Dan ya, untuk yang bonceng itu nggak banyak pergerakan buat menjaga ini. Ini rekomendasi aja buat bolo-bolo semua ya, yang sudah berkeluarga dan punya anak, pengen naik motor, anaknya ditaruh di tengah, jangan berdiri lah, karena itu tidak safety dan tidak direkomendasikan. Oke, kita lanjut. Sini banyak mobil gede ya, truk ya, dan saya selalu menjadi kebiasaan ya, kalau untuk truk itu mending saya jauhin. Kita nyalipnya dengan titik agak jauh dan kita bisa memposisikan di area pandang spion. Jadi jangan ambil, misalnya mau nyalip jangan di area blind spot, mau di misalnya kecepatannya sama jangan di area blind spot. Kita jaga jarak, kalau masuk sekalian masuk ke area blind spot, kalau nyalip sekalian, dan jangan terlalu dekat. Posisi stang kita itu jangan terlalu dekat, karena kita kadang nggak tahu manuver mobil itu ya. Oke, kita jaga kecepatan, kita turunkan karena agak rame. Sini mobil udah ke kanan, kita ngambil di kirinya, kita ngasih tanda. Oh, dia nggak ngasih. Kalau nggak ngasih ini jangan dipaksa, biarin dulu, biar dia masuk ke jalur kanan dulu, biar jalur kirinya agak free. Oh, dia nggak ngasih, nggak apa-apa. Ini dinamika di jalan ya kayak gitu ya. Kadang ada yang kita ngasih tanda, dia ya silahkan gitu, ada yang nggak mau disalip gitu. Nah, ini kayak semacam ya, seperti inilah perjalanan di jalan raya Indonesia itu. Kadang ada yang
mau ngasih jalan, kadang ada yang buru-buru mungkin ya, kita buru-buru misalnya, tapi ada yang lebih buru-buru lagi.